Selamat pagi Indonesia, salam SBA, sinau bareng aku. Kali ini kita sinau dengan orang-orang yang jam terbangnya sudah tidak boleh diragukan, tapi beliau-beliau ini gelisah melihat negara ini, bangsa ini makin banyak orang pintar, tapi ternyata banyak hal-hal yang harus kita luruskan. Karena kebenaran itu, menurut kita pemerintah mungkin salah, tapi menurut pemerintah Anda warga negara kurang tepat dan sebagainya menurut pakar. Nah, kata kunci satu, yakni kebenaran. Pertanyaannya adalah kebenaran ini siapa sih yang berhak mendefinisikan? Itu yang mari coba kita tanyakan pada teman-teman saya yang prior expert, prior knowledge itu nggak perlu diragukan lagi. Pengetahuan saya secara umum, secara filosofi, kebenaran itu adanya mutlaknya memang milik Gusti Allah, milik Tuhan. Tetapi kita juga ingin bertanya, lalu kebenaran yang ada pada lingkungan masyarakat sekitar ini kita gimana? Nah, kita perlu memahami dengan baik kalau kebenaran secara perfect mutlak itu punya Tuhan. Kita juga mempunyai nilai ukuran kebenaran. Jadi seyogianya kebenaran itu nanti akan kita definisikan. Sampai selevel berapakah objek yang akan kita nilai ini mempunyai nilai kebenaran. Contoh yang paling jelas memang kebenaran yang disounding oleh pemerintah lalu disangka menjadi ketidakbenaran oleh oposisi, ini menjadi kegelisahan kita semua. Benernya seberapa benar? Nah, kita perlu mendekati kebenaran secara umum menurut aturan yang ada. Dan menurut common sense kita, kebenaran itu memang harus diukur dengan apa yang kita sebut sebagai ukuran kemaslahatannya. Jadi kalau satu objek yang akan kita nilai kebenarannya itu mempunyai ukuran kemaslahatan yang tinggi, dia mempunyai level kebenaran yang tinggi. Kalau nilai kemaslahatan rendah, dia akan rendah. Problemnya lalu menjadi agak serius kalau kita lalu bertanya tadi seperti pemerintah dan pihak oposisi tadi, siapa yang menentukan atau siapa yang menilai kebenaran dalam hal ini adalah ukuran kemaslahatan, tentu saja adalah rakyat. Saya sudah berbincang tadi di dalam mobil sama Mas Bejo Alkoin bahwa sekarang ini kebenaran di media sosial ditentukan oleh netizen. Semua komentarnya, si tokoh A ngomong sesuatu, dia dipuji apa dibully. Itulah ukuran kebenaran yang sekarang yang sudah existing. Nah, sebagai ilmuwan, bagian dari kajian yang bersifat ilmiah, kita ingin memetakan ini ke dalam peta yang lebih jelas. Kita potret objeknya, lalu biarkan masyarakat menilai. Karena itu kebenaran ini mesti diukur. Jadi kalau bincang-bincang secara guyonan di luaran, terutama bagi masyarakat Betawi, tukang insinyur lah yang mengukur kebenaran. Bagaimana kita mengukurnya? Nah, kalau objeknya jelas, lalu alat ukurnya jelas, lalu prosedur cara pengukuran atau SOP-nya jelas, lalu masyarakat yang melakukan jelas, ini akan muncul satu objektivitas tentang level kebenaran itu. Dari situlah kita akan memahami kebenaran lebih baik. Maka hal-hal yang kelihatannya rumit sebetulnya sekarang nggak menjadi rumit lagi karena IT sekarang sudah di mana-mana, sistem informasi, telekomunikasi dan segala sesuatunya sudah bisa dikalkulasi pakai outline, menjadi sesuatu yang mungkin untuk kita. Jadi kebenaran tidak lagi dimonopoli oleh kaum-kaum yang ilmunya berderet-deret dari kampus mana, definisi mana. Artinya ada kemaslahatan yang saya pahami, berarti manfaat yang luar biasa. Jadi mereka berhak mendefinisikan, berhak membuat variabel begitu. Nah, intinya memang ujungnya adalah yang menilai masyarakat. Lalu apa yang harus dinilai, objeknya, variabelnya apa? Ini merupakan kajian tersendiri yang harus kita sortir ke berbagai macam sudut pandang.
pandang, termasuk para ilmuwan. Ayo kita duduk berdiskusikan objek tertentu itu variabelnya apa saja dan biarkan masyarakat menilai. Contoh yang paling hit pada saat ini adalah mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Satu bilang benar, satu bilang salah, dan luar biasa. Kalau ini bisa didefinisikan, lalu didapatkan variabelnya apa saja, lalu variabel ini kita sebar ke masyarakat. Menurut Anda, seberapa sih tingkat kemaslahatan RUU HIP ini? Menurut saya, dari sudut pandang pemahaman saya begitu. Itu contohnya ya, kasusnya di masyarakat yang menarik sekali. Nah, Pak Asep sebagai orang yang banyak malah melintang dalam hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat dan tugas negara. Ini bagaimana memandang konsep kebenaran dari sahabat kita Pak Jadi? Saya setuju dengan pendekatan Pak Jadi. Pak Jadi itu seorang saintis. Jadi indikator kebenaran untuk ini ada berbagai. Dan pertama kita tahu dulu apa itu benar. Kalau kita tahu itu salah. Nah, di sini ada produk satu yang Pak Jadi bilang dan yang terukur dibawa ke masyarakat. Masyarakat itu kan kadang-kadang tidak harus bisa menerima yang terukur. Itu yang jadi masalah. Jadi saya melihat akar masalahnya di sini. Daya kemenerimaan masyarakat terhadap satu masalah tidak hanya diukur dari benar salah, tapi ada satu lagi komponen, yaitu baik atau buruk. Sumbernya beda. Ketika kita berbicara benar salah, itu sumbernya adalah logika. Dia harus berpikir secara matematis. Kalau tak benar, ya salah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, oke. Itu pun menjadi diskursus antar fakultas. Contoh, ketika orang berbicara kemiskinan, fakultas ekonomi akan mengedepankan bahwa indikatornya adalah finansial. Sedangkan fakultas kesehatan akan bilang, indikatornya bukan finansial dong, katanya gitu. Tapi misalnya, dia terjangkit penyakit atau indikatornya suhu tubuh segala macam gitu kan. Walaupun dia sakit tapi dia kaya, lalu kita mau bilangnya mana yang benar gitu kan. Nah ini ada menarik ya. Iya. Dari situ sudah terlihat ya. Iya, ada multi perspektif. Nah, tinggal masyarakat sekarang ditarik ke satu objek, misalnya RUU Pancasila itu HIV. HIV itu sangat mengerikan loh, karena virus AIDS kan. Tapi kita buat itu menjadi encer, menjadi enak gitu ya. Jadi basic logiknya masyarakat, oke, ada nilai universal pasti dia terima atau tidak. Kedua, kita bawa ke ranah turun ke dalam rasa mereka. Ini bukan masalah benar atau salah, ini baik atau buruk. Di dalam kebijakan publik, yang paling sulit menentukan adalah kesepakatan antara logik dan rasa. Ada kebenaran ilmiah, ada kebenaran kultural. Nah ini yang menarik. Dan Dokter Jadi mencoba mengukur daya penerimaan masyarakat melalui metodologi yang dia temukan sebenarnya. Namanya WMI, Well-being Methodology. Dia loh yang punya paten, Dokter Jadi. Saya pun harus belajar banyak dengan beliau tentang hal ini. Bagaimana itu diterjemahkan menjadi ukuran yang bisa diukur. Nah, misalnya kita pengen lihat berapa jauh sih masyarakat kita menerima Pancasila. Kok bilang tidak menerima, kan susah kalau ada ukurannya. Nah, saya akan meminjam metodologinya Dokter Jadi untuk mencoba mengukur paling tidak per wilayah, per kabupaten, per RT, per RW, itu tergantung nanti. Nah, untuk men-setting variabel dan indikator itu nggak bisa sendirian. Terima kasih, saya rasa Dokter Jadi tidak bisa diukur menurut pandangan BPIP hanya segelintir orang itu. Itu menurut Profesor Tik Isaac fakta Pancasila. Saya menyebutnya kalau kata orang Jawa Timur, ya apa enak erek. Ya apa enak erek ini kan solusi. Nah, kata orang Jawa Timur itu nggak provinsi Jawa Timur. Situasi ini mau beyo. Nah, inilah kemaslahatan yang saya sebut. Ya, bagaimana Pak
jadi menerjemahkannya apa Iya. Keberatan Dr. Asep mengenai benar salah dan sebagainya, lalu kita harus bisa memahami masyarakat yang belum mengerti bagaimana, masyarakat yang belum tahu bagaimana. Sama tadi kita harus berangkat dari pemikiran bahwa masyarakat itu objektivitas kita semakin lama semakin pintar. Jadi kalau kita minta untuk mengukur, kita memang tidak meminta masyarakat untuk mengukur benar atau salah. Tapi kita mempunyai gradual yang benar salah tadi didefinisikan lagi seolah-olah menjadi baik dan kurang baik. Maka katakanlah kita ada skala-skala lingkat yang bisa untuk mengukur seperti itu. Akseptabilitasnya orang akan ke sana nanti. Jadi sebetulnya kita juga tidak memaksa masyarakat yang nggak ngerti langsung disuruh untuk mengisi. Jadi kita harus definisikan apa itu Pancasila, dijelasin lagi. Apa konten Pancasila, dijelasin lagi. Semua masyarakat harus ngerti dulu. Baru setelah itu kita minta untuk mereka untuk melakukan penilaian untuk mengukurnya. Apapun kesulitan yang disampaikan, kalau tidak salah Dokter Jadi pernah tim kita lakukan jadi ujungnya yang outputnya dari Dokter Jadi ini nanti lahirlah sebuah indeks pengukuran yang kebenarannya relatif dan harus di-maintain, bisa triwulanan, bisa 2 bulanan, bisa tahun. Yang lebih baik sih 3 bulanan ya, tapi memang butuh biaya agak besar. Kita dulu pernah mencoba membuat indeks Pancasila dengan Universitas Pancasila. Bahkan rektornya sangat appreciate kita ya, Profesor Wahono ya. Dia seorang ilmuwan dan indeks itu sekarang masih dalam penggodokan. Kita tinggal remote saja sebenarnya. Bagaimana dok? Ya. Jadi saya juga tidak terlalu jauh. Ini begini. Kalau kita bicara Pancasila, sebetulnya Pancasila ini kan jimatnya bangsa Indonesia sudah sejak zaman dulu. Kita punya BP7 zaman dulu. Nah sekarang era-eranya reformasi, kita juga punya MPR yang di dalamnya itu ada. Jadi sila pertama itu isinya apa saja itu sudah ada. Tapi memang masyarakat mengerti atau enggak? Sebagian besar nggak mengerti, nggak tahu, nggak pernah membaca. Nah, kalau itu kita jelaskan lagi kepada masyarakat, masyarakat, Pancasila itu isinya ini dulu, sila pertama itu ini, sila kedua itu ini. Jadi penjelasan mereka, kita harus mengasumsikan mereka mengerti. Kalau mereka nggak ngerti, kita berjuang terus agar masyarakat itu kita sudah delivery. Nah, kemudian kita akan ukur ini secara fair, kita harus lakukan. Kita akan mengukur seberapa besar kemaslahatan Pancasila ini, kemanfaatan ini menjadi satu indeks yang saya sebut bilangnya adalah indeks pemahaman dan pengamalan Pancasila. Kita mau mengukur seberapa paham seseorang, kita mau mengukur seberapa besar orang itu sudah mengamalkan Pancasila. Caranya hanya mengukur dari 3 kriteria yang saya sebut sebagai PPA. PPA itu adalah persepsinya, partisipasinya, dan akseptabilitas. Persepsi itu mengukur pengetahuan mereka, pemahaman mereka, dan kesadaran mereka bahwa sila pertama itu harus begini loh, bla 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 bla. Menurut Anda, seberapa besar Anda mengerti, memahami dan menyadari tentang sila pertama? Nanti kita akan kasihkan pilihan-pilihan. Yang kedua adalah partisipasi. Partisipasi ini adalah peran atau keterlibatan, atau dalam bentuk kata lain kita sebutkan ya pengamalan. Anda mengikuti nggak sih sila pertama itu begini-begini? Nah, ini kita ukur skalanya lagi. Yang ketiga adalah tentang akseptabilitas. Kita mempunyai satu ruang untuk mengukur kemaslahatan itu tentang akseptabilitas, penerimaan kita, keberterimaan kita tentang sila pertama yang direfleksikan oleh lingkungan sekitar dan pemerintah. Jadi kalau kita mengukur akseptabilitas, itu juga bisa menilai masyarakat, bisa menilai pemerintah. Dari ketiga itulah nanti akan terukur indeks. Betul tadi Dr. Asep mengatakan, indeks ini kalau dimiliki tidak usah 2 bulan sekali, tidak usah 3 bulan sekali, setahun sekali ya.
semua Termasuk perbaikan variabel di dalam. termasuk nanti kita perbaikan lebih kuat. Ya dari SMP sampai lulus perguruan tinggi itu ada SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, lulus 5 tahun, berarti ada 11 tahun orang pemuda itu diajari tentang Pancasila, mengumpuli, berarti dia 11 kali misi selama hidupnya ini. Dari situlah kita tahu pemuda kita itu memahami benar apa enggak, mana daerah yang Boleh bagus. saya lebih sedikit ya. Ya namanya juga kita merawat Pancasila. Karena barangnya sudah ada. Kita tinggal merawat Pancasila Betul. demi negeri ini. Betul. Indonesia tidak akan hilang sayang. Betul. Saya jadi tertarik memahami dari sudut yang lain tadi. Pemahaman Pancasila, partisipasi, dakwah. Saya menggunakan pendekatan taksonori group dalam pendidikan. Boleh beri. Berarti mengukurnya dari hafal sila 1 sampai sila 5. Kemudian naik lagi understanding Pancasila sebagai dasar negara, falsafah atau pegangan hidup. Ya. Yang terakhir itu yang gampang adalah equity, applying. Nah, ini menarik ini. Jadi Pancasila menjadi sesuatu yang tidak hanya mistis, tidak menjadi alam, tapi menjadi roh, menjadi jiwa. Menjadi nomor satu. Ya. Nah ini menarik supaya tidak dijadikan alat untuk sekelompok orang. Ya. Karena Pancasila bukan untuk menekan orang lain. Betul. Pancasila butuh diresapi dan diterapkan gitu. Menarik sekali. Jadi kita coba Bapak Hos, Bapak Dasar, boleh saya potong sedikit bahwa ini semua nanti kita butuh implementasi. Betul. Kita sih sudah selesai karena kita generasi P4. Yang penting itu generasi milenial. Kita harus tanya seorang pakar di sini yang sangat mengetahui bagaimana membawa nilai Pancasila ke generasi muda. Saya kebetulan punya seorang pakar yang saya sangat respect sama dia, Saudara Al-Qoyim. Dia akan duduk di sini untuk membicarakan itu. Dia orangnya santai. Coba kita undang ya. Saya akan reversing my position supaya dia bicara. Ya. Oke. Mas Al-Qoyim yang saya cintai, sebagai kalau lihat dari perspektif umur kita bertiga jauh di atas Mas Al-Qoyim. Mas Al-Qoyim yang akan menjembatani bagaimana yang kita diskusikan tadi nilai-nilai Pancasila ke generasi milenial. Saya perlu tools itu. Coba Mas Al-Qoyim bantu saya, bantu kita, bantu kami. Pancasila masuk ke generasi muda. Ini kadang susah-susah gampang. Sebenarnya filosofinya saya pernah ngobrol itu kayak orang makan. Kalau anak kecil itu dulu kamu harus makan ini, makan siang, makan ini, cekokin terus. Dia berpikir makan itu wajib. Sama kayak Pancasila itu wajib, memang wajib, makan memang wajib. Tapi dengan beriringnya waktu, makan atau Pancasila itu bisa jadi kebutuhan. Gitu. Tinggal pengemasannya aja, kita pelototin atau kita masuk ke dalam diri mereka. Sedikit demi sedikit kita masukin dari hobi. Dari dia main game, emang nggak ada game Pancasila. Emang nggak ada kita bikin infografis tentang Pancasila. Hal-hal yang keseharian, kalau dibilang Pak Asep tadi, hal keseharian, hal hobi itu kita bisa sedikit atau kita bisa mengintroduce ke mereka Pancasila melekat dalam kehidupan sehari-hari itu seperti makanan. Bukan lagi kewajiban, tapi kita butuh Pancasila sebagai landasan. Bagaimana cara menggorengnya itu bisa masuk ke kelompok milenial? Apakah karena kehobian mereka atau karena apa? Coba saya diberi trigger. Pelan-pelan dari yang wajib, seperti tulisannya tuh, yang wajib nanti bisa jadi kebutuhan, terus nanti lama-lama jatuh cinta. Orang PDKT begitu, PDKT dengan cewek, gitu tahu-tahu entah itu melalui WA, entah itu melalui apa, email dan sebagainya, kadang video call. Habis itu langsung menyatakan cinta. Habis itu belum sampai cinta, belum sampai situ keseriusan. Ayo kita pacaran sampai ke jenjang pernikahan. Yang dimau kan seperti itu. Ya itu analogi aja. Tapi maksudnya ya balik lagi konten Pancasila memang harus jadi konsumsi setiap hari. Nggak usah berat-berat.
Nah, ini yang saya perlu. Contohnya, sekarang lagi musim sepeda. Bersepeda bareng-bareng itu merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Kalau di jalan, oh Pancasila naik bersepeda, ya akan kabur. Tapi contoh, kamu menggunakan Pancasila, pedoman Pancasila, pada saat bersepeda, kamu sudah berpancasila loh. Contohnya, kamu pengen bergelombol, terus kamu, kalau teman kamu ketinggalan, kamu bantu. Kalau nggak ada yang punya sepeda, dipinjemin sepeda. Itu pengamalan Pancasila sila keberapa? Ya. Secara nggak langsung, oh iya ya. Jadi secara nggak langsung kita ini sudah berpancasila. Nah kalau mau ribut Pancasila, apa? Kita sudah setiap hari berpancasila. Ya. Siapa yang mau ributin? Nah, kan gitu. Ya, artinya gini, penjelasan Pancasila perlu diberi variasi dengan kondisi realitas anak-anak sekarang. Milenial bersepeda bersama, membantu yang kekurangan, menolong yang jatuh dan sebagainya, itu adalah bagian dari Pancasila. Nah, tadi dalam konteks kita mengukur indeks pemahaman dan pengamalan Pancasila, memang kita tekankan yang pertama itu pengetahuan tentang Pancasila. Apa sih esensi isinya itu apa saja sih? Nah, isinya ini cara menjelaskannya memang tidak harus dengan narasi buku teks yang tebal-tebal dan penjelasan yang sulit-sulit. Bisa mengambil contoh tadi, bisa bersepeda bersama, gotong royong bersama. Atau pendekatannya baik komunitas sepeda, komunitas mobil. Ini. Betul. Ya, pendekatan hanya pendekatan implementasi saja. Tapi tetap kemasannya, kontennya memang harus ringan-ringan. Itu kalau ngomong Pancasila kan masih banyak yang diomongin. Memang terlalu luas, terlalu luas. Pengetahuan yang pertama mengenai Pancasila itu apa harus diberikan. Setelah tahu, hanya sekedar tahu, orang harus dibikin paham dong. Ada paham dong, ada contoh-contohnya. Tadi, harus ada paham. Setelah paham, ada kesadaran orang-orang yang tadi Mas Koyim bilang ini harus, kalau orang sudah paham, bisa menjadi sadar bahwa itu adalah suatu kebutuhan bermasyarakat, kebutuhan bernegara, sampai ke sana. Ini satu dua orang memang tidak bisa menyelesaikan tugas berat ini. Kita harus bersama-sama untuk mendidik generasi muda, untuk memberi sedikit. Kita nggak bisa ngasih contoh langsungnya misalnya ya, tapi kalau sedikit memberi komentar, oh ini baik, ini tidak baik. Sudut pandang juga begitu. Tadi sudut pandangnya kita lihat dari selalu yang konteksnya yang positif lah. Bersepeda bersama. Ya, kita ikuti konsepnya taksonomi dari Dr. Satrio Ya, tadi tentang taksonomi belum. Ya, jadi menarik. Kalau dulu kebetulan saya pernah ikut penataran P4 144. Remembering, dulu di tengah itu ada remembering. Ya. Menghafal Pancasila dengan butir-butirnya. Itu remembering kalau dan itu ilmuwan, siapapun, BPIH, pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat harus paham taksonomi ini. Kalau tidak akan terjadi justifikasi framing yang salah. Contoh, orang itu sudah menerapkan Pancasila, tapi dia tidak hafal, dikatakan Anda tidak Pancasilais. Yang ngomong tidak ngerti bahwa itu rememberingnya tidak dapat, tapi dia sudah menerapkan. Ini yang harus dipahami. Pertama, remembering itu bisa pada level pendidikan, pengasuhan. Kemudian understanding, understanding itu berproses dengan memberikan contoh-contoh. Itu understanding. Nah, begitu understanding sudah dapat, dia akan menjadi kebutuhan. Ya. Kalau dia merasa kebutuhan, dia akan menerapkan. Jadi remembering, understanding, kemudian applying. Nah, internalisasi. Dia menerapkan, lalu dia mengatakan, saya memang butuh Pancasila, ini mau analyzing. Nah, saat menganalisis, dia mengatakan Pancasila alat nomor 1. Tidak perlu dibetulkan agama apapun dalam Pancasila, analyzing. Nah, saat itulah level paling tinggi lagi untuk menjadi pemimpin, dia akan valuing. Saya akan menerjemahkan Pancasila menjadi alat, bukan alat, filosofi, falsafah. Ya, itu berbangsa bernegara falsafah. Lalu kita meng-creation Pancasila dengan segala variannya. Pengertian Pancasila dengan segala variannya tidak memupuli oleh satu orang, satu lembaga. Karena Pancasila sudah jadi sendi-sendi kita. Ya, cocok. Ya, itu pandangan saya sebagai seorang pendidik dalam konteks kurikulum. Ya. Jadi Pancasila tidak rumit, tidak perlu di satu monopoli, tapi Pancasila menjadi multitafsir, tapi
satu pemahaman, multitafsir, satu pemahaman, satu pendapat. Oke. NKRI saja, Pak. Oke, terima kasih. Itu semua bagus ya, Yai. Jadi saya dari level konseptual, memang Pak Dr. Satrio menggunakan taksonomi belum sudah tepat. Satu yang kita mesti turunkan ke level operasional. Nah, di level operasional itu memang kembali lagi, ini harus generasi milenial, bukan kita, dan kita harus menerjemahkannya dalam bentuk-bentuk yang konkret ya, dalam bentuk-bentuk yang konkret. Mungkin bagian kita ini harus diambil oleh Mas Al-Qoyim yang ini ya, setuju ya. Jadi dia bagaimana menurunkan itu dalam bentuk-bentuk yang real, operasional. Contoh-contohnya itu bagaimana kalau bahasa beliau ini sebenarnya influencer. Ada influencer, ada endorser, ada segala macam yang bisa mempengaruhi. Karena anak-anak muda ini mengikuti sosial media, itu indikatornya sederhana. Follower dari netizen itu. Nah, ini saudara Al-Qoyim inilah yang harus menjawab semua ini gitu kan. Nah, ya, tapi dari asupan ini semuanya yang tidak boleh dihilangkan, kalau mungkin generasi X dan Z ya disebutnya kan begitu ya. Generasi sebentar, nanti kalau sudah implied itu baru konsepnya dokter jadi mengukur itu, memonitor itu dengan indeks Pancasila. Masuk itu. Publik ini memang harus diukur, ada tolak ukurnya. Iya, ada taksonominya, ada alat ukurnya, Tapi ada implementasinya. Yang pada saat operation ini yang hilang adalah bagian konsistensi. Nah, itu yang Cocok. menggebuk adalah yang sisi orang-orang tua. Cocok. Orang pendekar-pendekarnya Ini konsisten ya. Konsistensi itu memang harus tidak akan menjadi satu kebutuhan. Kalau tidak ada konsistensi dengan bentuk apapun, anak kecil nggak bisa makan kalau orang tuanya nggak konsisten. Ayo makan dan sebagainya. Oke, terus dengan berbagai versi. Kadang nasi, kadang ayam, kadang permen. Walaupun menyakitkan, permen kadang bikin batuk. Pakai permen asal dia nggak nangis. Oke. Minta jajan. Mungkin diskusi ini nanti saudara Al-Qoyim kita follow up, kita teruskan dengan bentuk-bentuk konkret tayangan-tayangan yang berbau Pancasilais. Nah, bukan berbau Pancasilais, bagaimana membumikan Pancasilais itu secara real. Dan nanti kalau itu sudah implementasi di lapangan, misalnya kita ambil aja satu SD, nanti kita gunakan nih indeks Pancasila ini, kita pakai punya dokter jadi untuk melihat, dan nanti dokter Satrio akan mencermati pengembangan tahapannya. Oh, ternyata sudah terjadi peningkatan nih di satu SD aja dulu cukup. Ya, Di satu SD remaja batasannya kita bukan SD ya, SMP, SMA dan boleh lah, itu populasi dan samplingnya kita tentukan nanti lah itu. Jadi esensinya filosofi secara umum itu begini. Kalau Anda bisa mengukur, maka Anda mengetahui lebih baik. Betul. Kalau Anda mengetahui lebih baik, maka Anda akan bisa mengelola lebih baik. Betul. Kalau Anda bisa mengelola lebih baik, maka Anda bisa mencapai tujuan lebih mudah. Ya. Jadi, wah, ini perlu diviralkan ini. demikian juga cara bagaimana Pancasila ini apakah sudah dipahami oleh generasi muda, apakah bisa disadari, apakah bisa diimplementasikan. Tadi bilangnya apakah sudah menjadi kebutuhan atau belum, itu memang perlu diukur. Tanpa diukur, debat kita kemana-mana. Ini generasi muda Pancasilais apa enggak Pancasilais, kita nggak tahu. Ya. Kita mesti mempunyai alat ukur. Ya. Perkara alat ukur itu di semua sisi alat ukur itu ada namanya bias pengukuran, kesalahan pengukuran, penyimpangan dan sebagainya. Itu terjadi di mana-mana. Tapi kita ingin meyakinkan dulu kepada semua pihak bahwa kemajuan teknologi yang sedemikian hebatnya pada saat ini itu dimulai dari 3 ukuran. Satu adalah panjang dengan meter, waktu dengan detik, dan berat dengan kilogram. Dari 3 ukuran inilah lalu kita
mendapatkan berbagai macam kemajuan sampai saat ini. Nah, kita juga ingin dengan analogi yang sama, kita juga menginginkan bagaimana kalau pemahaman dan pengamalan Pancasila pada generasi muda ini kita ukur. Tentu saja kalau diukur ini ada orang yang ketir-ketir, ya nanti kalau baik, kalau nggak baik sama dengan kita ukur sawah kita waktu mau bayar pajak. Ini berapa bau, berapa meter persegi dan sebagainya. Kita menjadi ada sesuatu interest kita secara personal. Ya, Tetapi demi kemaslahatan banyak orang, demi ukuran kemaslahatan, demi kemanfaatan dan demi kebenaran. Yang kemanfaatan ini adalah proksi dari kebenaran. Demi kebenaran kita harus berani mengukur. Nah, keberanian mengukur ini tidak semua orang rela, tidak semua orang rela untuk mengukur kebenaran. Baik, menarik tadi ada satu kata kunci yang saya tarik, pengukuran. Dr. Satria akan mengkonklusi karena kita terbatas waktu. Jadi Dr. saya silakan untuk mengkonklusi. Bisa diukur, harus ada bentuknya yang namanya knowledge. Nah, dalam taksonomi ilmu pengetahuan, tadi yang saya katakan mulai dari remembering, understanding, applying, analyzing, valuing, and creating itu adalah taksonomi kompetensi. Jadi Pancasila bisa ini sekarang memandang Pancasila sebagai suatu knowledge. Nah, di sini Pancasila, body of knowledge-nya adalah apakah itu faktor knowledge. Contoh faktor knowledge adalah orang tahu Pancasila, itu sudah tahu Pancasila itu dulu kayak apa, itu faktor knowledge. Gimana? Begitu menjadi konseptual knowledge. Pancasila itu adalah falsafah, ideologi. Pandangan hidup itu adalah konseptual knowledge. Nah, itu bisa diukur, bisa diukur pemahamannya. Ya. Nah, yang ketiga, menjadi prosedural knowledge. Saat Pancasila menjadi falsafah bangsa itu prosedur apa yang harus dilakukan? Misalnya sebagai kepala negara dan seterusnya. Menjadi berbangsa bernegara secara internasional, regional dan nasional misalnya. Nah, setelah tadi faktual, konseptual, prosedural, lalu yang terakhir, ini yang paling tinggi yang Bapak sebut tadi, yakni higher order thinking skill, yakni metacognitive knowledge. Dalam hal ini Pancasila itu bisa sangat bermanfaat. Yes. Oh iya ya, apapun agama saya, siapapun saya, ya itu benar. Jabatan aku ini adalah pada level yang paling tinggi dan itu yang menjadi cita-cita kita bersama. Dan itu Indonesia. Nah, itulah Indonesia. Nah, kita tutup diskusi. Cukup.